Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatul Fadi dengan nomor NIM 2201071006 dari kelas 2A di 3 akuntansi. Baik, saya akan mempresentasikan atau menerangi pembahasan materi mengenai perbankan syariah, pengenalan perbankan syariah pada mata kuliah akuntansi perbankan. Yang pertama itu kita akan bahas apa sih pengertian bank syariah. Pasti dari kalian udah tahu kan bank syariah itu seperti apa. Nah, menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1098, perbankan syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaannya kegiatan usaha. Nah, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Bank syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dan lalu lintas dalam kegiatan dan tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberi kredit dan jasa dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mungkin teman-teman sudah paham mengenai urang lingkup pendidikan di bank syariah. Intinya itu bank syariah itu adalah bank yang menurut prinsip syariah. Selanjutnya tuh apa sih perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional? Nah, kalau kita tengok dari segi aspek utama, bank syariah dengan bank konvensional dari segi aspek utama itu yang pertama falsafahnya. Nah, kalau jika bank-bank syariah dia itu tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi ataupun ketidakjelasan. Sedangkan kalau bank konvensional dia itu menetapkan atau berdasarkan bunga. Sedangkan yang nomor dua operasional. Nah, kalau segi bank syariah, dana masyarakat itu berupa titipan atau investasi baru yang akan menghasilkan jika itu diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan kalau pada bank konvensional itu berupa simpanan yang harus dibayar bunganya itu pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, penyaluran. Nah, dalam penyaluran, kepada bank syariah itu dia menyalurkan dananya itu kepada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan kalau bank konvensional dia menyalurkan dana itu di dalam aspek halal yang tidak menjadi pertimbangan utama gitu. Yang keempat, segi sosial. Nah, pada bank syariah, aspek sosial itu dinyatakan secara spekulasi, eksplisit, dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak. Nah, terakhir dalam segi organisasi, nah bank syariah itu harus memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sementara bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Oke, yang kedua, kita tengok perbedaan dalam segi aspek lainnya seperti akad dan aspek legalitas. Dalam akad yang dilakukan pada bank syariah, dia itu memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Karena dalam akad itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, sedangkan pada bank konvensional tidak. Yang kedua, lembaga penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi dia menyediakan sesuai tata cara dan hukum menteri syariah. Lembaga yang mengatur hukum di Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAA atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI. Ketiga, struktur organisasi. Bank syariah itu dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi.
Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank profesional itu adalah adanya DPS. Yang keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai. Nah, bisnis dan usaha yang dibiayai itu dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas pada kriteria syariah. Sedangkan kalau bank konvensional, hasil dan usaha yang dibiayai itu adalah bunga. Iya. Kita masuk pada topik yang ketiga itu produk bank syariah. Apa saja produk-produk bank syariah yang digunakan atau telah di-launching ke dunia, di Indonesia? Yang pertama itu Al-Wadiah atau titipan. Nah, Al-Wadiah itu adalah titipan, itu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sepintas menghendaki. Yang kedua itu murabahah. Inilah antara penyajian jual beli antara bank dengan nasabah. Jadi bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sedasar harga yang diperoleh, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang ketiga, ijarah atau sewa. Akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilik manfaat barang itu tersendiri. Yang keempat, syirkah atau bagi hasil. Jadi, akad kerja sama antara dua belah pihak atau melebihi untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan tersebut dan risiko akan ditanggung jawab sama sesuai dengan kesepakatan. Yang saja itu mudharabah. Nah, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih juga boleh, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya itu kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Selanjutnya itulah al-qard atau pinjaman. Akad atau pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah tersebut wajib menjamin dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah ditentukan atau seperti sepakati bersama. Selanjutnya itulah bai'i atau jual beli. Ada tiga jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah. Yang pertama itu akad bai'i al-murabah atau akad jual beli yang barang yang bagus. Akad jual beli barang yang pada harga awal dengan pertambahan keuntungan bagi yang sepakati. Yang kedua, bai'u al-salam, pembiayaan jual beli di mana barang tersebut telah dibeli dibeli diserahkan kemudian, sedangkan kalau pembayaran dilakukan di muka. Dan terakhir, bai'u al-istina, itu kontrak perjanjian antara pembeli dan pembuat barang. Nah, mungkin itulah produk bank syariah yang telah bank syariah launchingkan ke dunia di Indonesia gitu. Jadi dapat disimpulkan bank syariah itu adalah bank yang kegiatannya itu dia menjalankan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, perbedaan bank profesional dengan bank syariah itu adalah kalau dalam segi aspek utama ada berbagai macam, ada dalam bentuk falsafah, operasionalnya itu berbeda juga, bagaimana dia penyalurannya. Nah, dalam aspek lain itu mungkin dalam aspek akad, kalau bank syariah itu dia menggunakan akad, sedangkan bank konvensional tidak. Dan juga dia juga memiliki lembaga penyelesaian sengketa, suatu organisasi. Nah, untuk produk-produk bank syariah itu ada al-wadi'ah, al-mudarabah, al-murabahah, ijarah, al-qard, syirkah, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai topik pembahasan pengenalan perbankan syariah. Jika ada salah kata, saya undurkan diri. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.